bahas asuransi umum dan juga asuransi kendaraan. Lalu bagaimana AUI melihat terkait dengan perkembangan industri kesehatan sendiri, di mana kita tahu juga angka invasi medis ini cukup Ya, tinggi. terima kasih. Jadi untuk asuransi kesehatan kita lagi berbenah diri ya, bahwa tidak dipungkiri memang kontribusi klaimnya cukup tinggi, Pak. Salah satunya selain asuransi kredit tadi yang telah saya sampaikan. Kita ya tentunya di-encourage oleh regulator karena di akhir tahun lalu OJK sudah bekerjasama dengan dengan Kementerian Kesehatan, ada MOU-nya, dan kami dilibatkan juga bagaimana kita memperbaiki satu ekosistem di dalam asuransi kesehatan ini. Memang tidak mudah karena di sini kita harus bersinggungan dengan pihak asosiasi kedokteran, rumah sakit, dan segala sesuatunya atau third party TPA-nya. Nah, ini memang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa, karena pada akhirnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing rumah sakit yang harus dibayar perusahaan asuransi ini berbeda. Walaupun tanda kutip tadi sudah disampaikan Pak Ali Gufron juga sebelum sesi ini, untuk penyakit yang sederhana misalnya penyakit flu, antara rumah sakit A, B, C itu berbeda biayanya. Obatnya juga berbeda. Ini yang kita coba mau bekerja sama dengan asosiasi farmasi, tadi saya bilang kedokteran, yang dijembatani oleh regulator supaya kita punya kesamaan di dalam bagaimana penanganan asuransi kesehatan menjadi satu produk yang sama di seluruh Indonesia. Baik, Pak Erwin dari Syariah seperti apa melihat perkembangan asuransi kesehatan syariah? Baik, kalau dari bicara data memang tidak kurang lebih sama dengan apa yang dialami oleh di konvensional, di mana terjadi peningkatan klaim dibandingkan dengan kontribusi yang diterima di asuransi syariah, yaitu memang kira-kira sama lah, ekosistem juga kita mesti jaga, di mana melibatkan bukan hanya si pemegang polis, tetapi juga lebih ke rumah sakit, dokter, TPA. Jadi mungkin juga ini kalau kita bicara karena ekosistem di syariah ini kan lebih mungkin ada tanda petik ada rumah sakit yang khusus rumah sakit Islam dan segala macam gitu, atau mungkin ada juga yang sudah disertifikasi halal karena semua alat medisnya harus halal itu juga. Tapi justru number yang masih kecil ini justru potensi kami lebih besar untuk bicara ibaratnya belum terpenuhi bilangan besar. Nah, ini jadi kami juga beberapa pelaku industri juga mulai menahan diri untuk ekspansi di asuransi kesehatan. Mereka lebih masuk ke ibaratnya ke grup korporat yang mungkin juga lebih konformis, istilahnya bahasanya itu konformis. Tetapi kalau nanti ke depan nanti ada kerjasama dengan tadi yang disampaikan juga bahwa Kementerian Kesehatan lalu dengan BPJS ini bisa jadi suatu peluang baru. Ini bukan tidak mungkin, ini semakin memenuhi bilangan besar sehingga mungkin akan lebih menarik lebih banyak pelaku industri asuransi syariah untuk terjun di asuransi kesehatan. Tidak bisa dipungkiri kebutuhannya tetap ada karena lembaga-lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah itu tentu butuh ya tentu asuransi kesehatan yang syariah seharusnya gitu kan. Kita tidak bisa pungkiri asalnya misalkan bank syariah terbesar dengan jumlah mungkin 50.000 itu harusnya kan termasuk keluarga itu kan harusnya seidealnya masuk ke asuransi kesehatan syariah. Kalau ekosistem ini belum terbentuk, ini kami meyakini bilangan besarnya itu belum terpenuhi, ya akibatnya tidak akan tercapai antara kontribusi kalau di bahasa konvensional itu preminya dibandingkan dengan klaim. Jadi kalau kami harapannya adalah bahwa baik dari sisi pelaku usaha yang ada di ekosistem syariah maupun regulator dan juga pemerintah itu bisa menguatkan ekosistem yang ada di syariah supaya sama-sama sehat. Itu aja sih yang harapan kami sih. Baik, di tengah tingginya loss ratio dan juga tadi disampaikan Pak Erwin ini justru klaimnya lebih tinggi daripada preminya begitu. Kita tahu Kementerian Kesehatan saat ini tengah menggodok regulasi untuk kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan asuransi komersial. Tanggapan dari asuransi syariah seperti apa dengan adanya kolaborasi ini? Tentu kami sangat menyambut baik karena dengan adanya kolaborasi ini berarti membuka peluang-peluang usaha baru yang mungkin juga belum sampai atau belum terjamah sebelumnya daripada para pelaku usaha di asuransi syariah. Yang tidak bisa kita pungkiri
pelaku-pelaku usaha asuransi syariah saat ini lebih banyak di ibu kota, sorry Pak, saya koreksi karena ibu kota sudah pindah di Jakarta maupun di Pulau Jawa. Sementara di daerah-daerah yang saat ini masih basisnya itu di BPJS itu kan lebih ke RSUD. Sementara RSUD juga punya potensi untuk juga menggunakan jasa atau katakanlah kolaborasi dengan asuransi syariah. Jadi tentu kami sangat menyambut baik untuk pelebaran usaha ini. Sebenarnya kami juga punya satu tanda petik bukan privilege tapi sebenarnya kekhususan lah, misalnya di Aceh di mana mereka harus menjalankan konon di mana semua harus syariah. Nah, ini sendiri sebenarnya belum berjalan dengan sempurna. Jadi kalau itu sudah sebagai suatu pilot project berhasil, ini mungkin akan menjadi contoh yang baik untuk ditiru di kota-kota yang lain. Seperti itu sih. Baik, kita beralih ke Pak Budi. Pak Budi, kalau dari asuransi konvensional sendiri melihat kolaborasi ini seperti apa? Dan peluangnya sebesar apa atau justru malah lebih menantang jadinya? Kalau saya melihat gini, karena kue asuransi kesehatan khususnya kita bagi dua ya. Ada di asuransi umum, ada di asuransi jiwa. Kita mungkin porsinya hanya 30%, maksimal 30% dari kue yang ada di asuransi kesehatan. Tapi kami itu menyambut baik lah. Tadi sama dengan Pak Erwin sampaikan bahwa kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan ini memang yang kita tunggu. Karena banyak kejadian di lapangan yang tadi saya sampaikan ya, fraud itu ya antara dokter, rumah sakit. Ya ini yang kita harus coba ke depannya, coba menertibkan tanda kutip ya praktek-praktek yang memang dalam tanda kutip ya yang merugikan perusahaan asuransi khususnya gitu loh. Memang benar BPJS ini juga sekarang juga sudah banyak berubah ya. Benefitnya juga saya pikir dengan tidak adanya pembatasan kelas di mereka. Saya melihat juga dari statistik kami ada pergeseran juga dari segmen ini, share-nya juga, klaimnya banyak juga sekarang lari ke BPJS gitu loh. Jadi saya sih menyambut positif semuanya lah. Khususnya effort yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan OJK yang selaku pembina di asuransi umum dan asuransi jiwa maupun syariah ini untuk membangun satu ekosistem lebih baik ke depannya gitu loh. Baik, tapi Bapak sendiri melihat sinergi top up untuk KRIS atau kelas rawat inap standar ini seperti apa? Apakah ada yang harus menjadi fokus agar mungkin ini bisa memberikan benefit untuk seluruh pihak? Jelas kalau top up ini kan tentunya kepada pemangku kepentingan stakeholder ya, masyarakat umum. Cuman berapa besaran premi yang akan dikutip juga, berapa besaran daripada benefit yang diterima dari top up ini juga harus kita pikirkan secara konkret. Kalau tidak, ya ini tidak menyelesaikan persoalan lagi. Takutnya kan habit orang di Indonesia ini mencoba mana yang menguntungkan gitu loh. Nah kita kan juga sebagai penerima risiko juga harus hati-hati melihat. Tadi saya katakan porsi kami 35% dari 100% kue. 65% ada di asuransi jiwa dan berbagi juga dengan ada yang di asuransi syariah gitu loh. Tapi kami sih secara utuh, secara ini tetap mendukung lah gitu. Baik, Pak Erwin, kalau dari ASI berkaca juga pada kebiasaan nasabah-nasabah asuransi kesehatan syariah itu memandang sinergi top up untuk KRIS ini seperti apa? Baik, saya mungkin sedikit tambah juga Pak. Tadi agak terlewat bahwa di asuransi syariah ini memang ada dua penyelenggara, yaitu asuransi umum syariah dan asuransi jiwa syariah. Yang lebih banyak memfasilitasi untuk asuransi kesehatan yang kita diskusikan ini lebih asuransi jiwa syariah. Asuransi umum itu lebih ke cash plan, lebih baik. Mungkin kita tidak bahas seperti ini. Tapi kalau di asuransi jiwa syariah memang kalau tadi mengenai top up itu memang menjadi ini kembali juga ya, ini kembali kepada para pemegang polisnya. Itu dia sendiri kan beberapa juga melihat bahwa jujur misalnya contoh di kami misalnya di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia semua karyawan kita ada asuransi kesehatan. Kita berikan itu sebagai fasilitas. Saya yakin juga sama di lembaga keuangan syariah juga yang lain sama. BPJS ini menjadi suatu kewajiban. Tetapi tentu dengan segala rasa hormat kami mengharapkan tidak digunakan. Ya, karena kami belum membatang itu sebagai menggunakan prinsip syariah. Jadi seperti itu. Jadi sehingga yang dimaksud dengan top up kami gunakan itu justru kita lebih banyak menggunakan jasa asuransi kesehatan syariah. Dan ini kelihatannya juga di beberapa perusahaan atau lembaga-lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah juga menggunakan prinsip yang sama. Sepanjang nanti BPJS pun juga bisa menggunakan skema yang sama. Tentu ini sangat inline. Tetapi saat ini kalaupun tidak, kami juga tetap bagi kami bukan isu yang besar.
justru ini sebuah peluang bagi perusahaan asuransi jiwa syariah ataupun asuransi umum syariah untuk menyediakan full pelayanan yang sesuai dengan kaidah syariah. Jadi karena BPJS ini merupakan satu yang wajib yang tidak bisa dihindari, ya biarkan saja gitu, biarkan saja. Jadi kalau top up-nya nanti kalau memang benar-benar jalan ataupun sekarang ini pun sudah seakan-akan top up. Jadi BPJS seakan-akan tidak terpakai, ya kita pakai asuransi kesehatan syariah. Ya seperti itu sih. Baik, artinya dari segi operasional apakah nantinya justru akan lebih kompleks? Kalau di sisi itu tidak, karena nanti tinggal menyesuaikan saja. Misalkan tadi dengan adanya kris, itu tentu kan ada beberapa nasabah juga yang mungkin kalau di asuransi jiwa istilahnya high net worth gitu ya, yang mungkin juga ingin punya ekspektasi untuk perawatan yang lebih private, yang lebih eksklusif mungkin. Saya kira di asuransi umum maupun di konvensional juga saya kira sama. Ini kembali ke preferensi masing-masing gitu. Jadi atau mungkin obat-obatnya, ada obat-obat yang mungkin tidak cocok dengan satu obat, misalnya obat generik atau mungkin ada beberapa tambahan seperti vitamin dan segala macam. Saya kira itu saya kira bukan isu yang besar. Saya kira sepanjang sistemnya itu nanti bisa dikolaborasikan, apalagi nanti database-nya sudah terkumpul ya Pak Budi ya, nanti saya kira akan lebih mudah bagi pelaku usaha dimanapun, asuransi umum, asuransi jiwa, asuransi syariah, baik yang umum maupun jiwa, saya kira itu malah lebih memudahkan bagi nasabah dimanapun itu untuk ya dia punya BPJS, dia punya asuransi, kita sebut asuransi private atau top up lah, itu seperti itu. Baik, kita beralih ke Pak Budi. Kita tahu skema COB ini kan sudah pernah dilakukan sebelumnya begitu. Pak Budi, apa yang bisa kita pelajari dari skema ini yang mungkin juga nantinya bisa diterapkan untuk sinergi top up ini? Ya, belajar dari yang lalu saya pikir ya kembali tadi saya di awal sampai ekosistem ya. Ekosistem ini memang nggak bisa kita pisahkan ya. Tadi saya sampaikan ya peran daripada Kementerian Kesehatan juga dituntut tinggi ya. Bagaimana karena OJK tidak bisa masuk ke industri yang ada di bawah naungan Kementerian Kesehatan, kan itu intinya. Bahwa kedepannya ini saya sih berharap ya semuanya punya effort yang sama sehingga kami pun juga mempunyai komitmen yang tinggi, khususnya bagaimana kita melayani masyarakat khususnya yang telah membeli asuransi kesehatan, apalagi nanti ada istilah tadi ya sampaikan top up dari BPJS. Tentunya ini menjadi PR kita bersama, tapi kami dari asuransi umum khususnya yang bermain di asuransi kesehatan saat ini lagi berbenah diri, memperbaiki bagaimana kita bisa lebih melayani masyarakat nanti ke depannya, tentunya dengan tidak saling dirugikan dalam hal ini, dia bisa sehat kembali sesuai dengan apa yang diharapkan. Gitu. Baik, menjadi harapan kita bersama. Iya, ini karena lagi, Indonesia kan ya kita tahu lah, ini kita punya 270 juta penduduk, 170 juta penduduk produktif ya. BPJS juga sudah bekerja keras, harus kita apresiasi. Gitu. Kita siap berkolaborasi dan saling membantu, khususnya di dalam nanti membangun satu database yang konkret daripada masyarakat ini sendiri. Baik, sebuah optimisme yang kita harapkan tidak hanya berakhir di ruangan ini ya Pak, tapi juga akan insya Allah. Menular ke seluruh stakeholder. Insya Allah. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Budi Herawan, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, dan Pak Erwin Nukman, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, sudah bersama kami kali ini di Insurance Forum. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih.